Halo semua, selamat siang. Jadi, video ini dibuat untuk kepentingan mata kuliah umum agama yang kita lakukan mulai hari ini, gitu ya. Selama 16 minggu ke depan, kita akan mengikuti mata kuliah umum agama dengan rangkaian materi yang sudah disiapkan oleh para koordinator ya, pengampu mata kuliah umum agama ini. Jadi, video ini bisa digunakan sebagai acuan atau panduan ketika mungkin pada pertemuan satu ini tidak semua dari kalian bisa hadir untuk mendengarkan materi yang nantinya akan diberikan di kelas secara langsung. Ya, supaya nggak lama-lama saya mulai saja. Nah, materi ini juga dapat dibaca di PDF yang sudah saya sertakan di channel pembelajaran daring dari MKU Agama. Ya, ada di file PDF, nanti kalian bisa baca-baca lagi di sana. Jadi kurang lebih materi yang ada di PDF-nya itu akan berisi tentang topik apa saja yang nantinya akan kita dapatkan selama menempuh mata kuliah umum agama ini. Kurang lebih ada 16 kali pertemuan yang nantinya akan saya bagi ke dalam beberapa blok ya. Setiap blok akan saya tandai atau akan diakhiri dengan kuis besar gitu ya. Jadi misalkan mulai dari hari ini tanggal 20 kita akan masuk pada materi diskusi dan pengenalan kelas ya, materi diskusi dan pengenalan kelas. Yang mana nanti isinya adalah informasi gambaran besar, kemudian tata tertib, pembagian kelompok dan pemilihan ketua kelas. Ya, jadi nanti saya akan memilih satu ketua kelas yang tugasnya cuma satu ya, menandatangani form presensi ya. Dan kemudian sebagai tugas tambahan ini adalah sebagai perpanjangan eh, lidah dari dosen pengampu. Ya, biasanya informasi yang nantinya akan diberikan itu akan saya lewatkan kepada ketua kelas. Namun biasanya saya tidak seperti ini ya. Biasanya langsung saya tuliskan saja di channel. Jadi kalian tidak perlu lewat perantara gitu ya. Nggak perlu lewat perantara ketua kelas. Gitu ya. Jadi materi hari ini sudah kita lewati yaitu diskusi dan pengenalan kelas. Kemudian minggu depan kita akan masuk pada pertemuan yang kedua yaitu 27 Februari yang nanti topiknya diisi dengan kerukunan antar umat beragama. Ya, materinya akan disajikan melalui link video YouTube sehingga kalian tidak harus masuk kelas, gitu ya. Jadi pada pertemuan kedua dan beberapa pertemuan lainnya yang tempat ya di sini ada kolom tempat ya. Yang tempatnya itu nanti tidak di ruang kelas, yang isinya YouTube itu nanti pasti sifatnya online, gitu ya. Dan biasanya setiap materi yang diberikan secara online itu bentuk presensinya itu dilakukan melalui penyelesaian kuis kecil. Seperti di sini misalkan tanggal 27 ada kuis kecil. Ya, jangan lupa rekan-rekan setelah menonton videonya, wajib nonton ya. Wajib menonton videonya kemudian submit kuis kecilnya. Panduan pengumpulan kuis kecil biasanya dalam bentuk link Microsoft Form yang nantinya harus kalian isi melalui channel di MS Team. Gitu ya. Kemudian tanggal 6 Maret kita akan masuk pada topik yang berikutnya yaitu agama dan pemuda. Mengapa kita harus kritis dalam beragama? Kontennya menarik ya. Dan pada pertemuan yang ketiga ini juga kalian juga masih dalam kelas online. Gitu, enak ya. Dan jangan lupa nanti ada kuis kecilnya. Gitu ya. Nah, akhir dari pertemuan ini akan masuk pada tanggal 13 Maret yang kita tutup dengan kuis besar 1 ya. Kuis besar satunya isinya apa juga sudah tertera di sini yaitu presensi studi kasus dengan tema dua materi sebelumnya. Dua materi sebelumnya itu apa? Ini, kerukunan antar umat beragama dan agama dan pemuda. Ya, pada masa blok 1 ini memang hampir tidak ada waktu, biasanya ada waktu diskusi ya. Kalian tidak bertemu dengan dosen untuk mendiskusikan materi kuis besar 1. Sehingga harapan saya kalian bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan dosen di ruangan ya untuk mengkomunikasikan topik yang nantinya akan dipresentasikan atau diambil sebagai materi presentasi. Ya, bagi kelompok yang sudah melakukan konfirmasi topik itu nantinya akan saya approve dan saya tuliskan di channel ya bahwa topik tersebut sudah approve dan boleh dilanjutkan sebagai materi kuis besarnya. Tapi bagi kelompok yang belum melakukannya dengan alasan tidak sempat mungkin atau lupa mungkin atau kelewat mungkin, itu mohon maaf untuk kuis besarnya nanti nilainya akan jatuh gitu ya. Nilainya akan jatuh karena tidak ada konfirmasi dengan
tidak ada konfirmasi topik ya, kemudian ada kemungkinan kontennya juga jauh dari yang diharapkan. Ya, jadi saya mengharapkan partisipasi aktif kalian untuk bisa mau datang dan mengkomunikasikan topik yang nantinya akan diambil. Itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian di minggu kelima, tanggal 20 Maret, itu kita akan masuk ke program agen toleransi. Ya, ini eh, model belajar baru yang baru diterapkan di semester ini. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di kolom kelasnya itu menyesuaikan, ini semuanya akan saya buat offline ya, jadi kita harus bertemu. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada program agen toleransi, itu nantinya akan didetailkan pada slide berikutnya ya. Tapi yang pasti, setiap kali kalian melakukan program agen toleransi, ini nanti ada beberapa tahapan ya, ini tahap 1 gitu ya. Itu nanti kalian akan menyusun materi yang tujuan akhirnya adalah menyusun materi UAS. Jadi, UAS itu sudah mulai dikerjakan pada mulai minggu kelima. Ya, jadi penting buat kalian untuk keep up dengan kegiatan kuliahnya. Tidak bisa dilakukan H-1, begitu ya. Tidak bisa langsung dikerjakan di bagian akhir, gitu nggak bisa. Ya, ini nanti detail pelaksanaannya seperti apa itu ada di slide berikutnya ya. Jadi kita lihat dulu topik-topik yang nantinya akan kita lewati setiap minggunya. Ya, ini juga sudah saya tuliskan di channel. Jadi kalau kalian misalkan lupa, kalian bisa intip sedikit channelnya. Di sana ada topik ya, topiknya apa. Kalau online ya nggak usah buru-buru ke kampus, tapi kalau offline disesuaikan supaya jangan sampai terlambat. Gitu ya. Kemudian tanggal 27 Maret ada materi YouTube online lagi, agama dan inklusivisme, memahami relasi beragama dalam mewujudkan kesalehan publik. Gitu ya, nanti ada link YouTube-nya dan ada kuis kecilnya. Kemudian di minggu ke-7 tanggal 3 April, nah ini baru kesempatan untuk melakukan konsultasi ya. Ada waktu lowong yang sudah disediakan untuk kita bertemu di kelas dan membahas tentang materi-materi pada blok yang kedua ini. Ya, blok kedua ini diakhiri dengan kuis besar 2 ya. Jadi sebelum kalian melakukan kuis besar 2, pada tanggal 3 April ini kalian bisa mengkomunikasikan topik yang nantinya akan diambil atau dipresentasikan pada kuis besar 2. Ini kesempatan yang baik ya, berbeda dengan KB1 yang nggak ada waktu lowongnya gitu ya, nggak ada jadwal khususnya. Ini ada ya, sudah disediakan waktunya. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai bolos, jangan sampai tidak hadir. Kemudian tanggal 10 April kita kuis besar 2, ini semuanya dilakukan di kelas offline gitu ya. Nah, di minggu ke-9 itu ada program agen toleransi tahap kedua, ini yang kedua ya. Jadi ada 4 tahapan, seingat saya ada 4 tahapan untuk program agen toleransi. Jadi kita akan melakukan kegiatan program agen toleransi ini sebanyak 4 kali dalam semester ini yang nantinya akan menjadi waktu yang paling ideal untuk menyelesaikan UAS. Jadi nanti pada saat UAS itu tinggal ngumpulin semua hasil visitasinya aja. Ya, semua hasil program agen toleransi yang sudah dilakukan selama 4 minggu. Ya, disusun dalam bentuk apa nanti ada panduannya gitu ya. Nah, ini ada libur ya. Kemudian kita masuk lagi di tanggal 8 Mei untuk pertemuan ke-10. Kita akan ada agama dan budaya, dan biasanya supaya nggak gagok ya kalau misalkan ketemu habis liburan gitu males sih. Ini online juga enak ya. Kemudian di 15 Mei itu kita ada program agen toleransi tahap 3. Ini minggu ketiga dari program agen toleransi ini. Dilanjutkan dengan 22 Mei, YouTube lagi, enak sekali. Agama dan politik, jangan lupa ada kuis kecilnya. Jangan lupa disubmit ya, karena ini adalah dasar untuk pengumpulan, dasar untuk memberikan presensi. Jadi kalau kalian tidak submit kuis kecilnya, apalagi terlambat maupun tidak mengumpulkan itu responnya sama ya, tidak dianggap hadir dan tidak ada pengulangan. Jadi tolong diperhatikan ya untuk kuis kecil. Kemudian ada diskusi kelas, ini kesempatan untuk berkomunikasi dengan dosen terkait dengan topik yang nantinya akan diambil pada kuis besar 3, terkait dengan program agen toleransi dan apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti UAS gitu ya. Kemudian 5 Juni kita kuis besar 3. Ini adalah fase terakhir dari program agen toleransi tahap 4, 12 Juni. Kemudian 3 Julinya nanti akan ada UAS. Ada cukup jauh waktu yang cukup jauh ya untuk menyelesaikan antara kegiatan perkuliahan dengan pelaksanaan UAS. Ini kesempatan buat kalian untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan kegiatan UAS-nya. Ya, kalau nggak paham tanya dosennya, ya jangan diem-diem aja gitu ya. Nah, berikut saya bacakan tata tertib perkuliahan. Tata tertib perkuliahannya itu simpel ya, untuk toleransi keterlambatan,
adalah 15 menit, 15 menit sesuai dengan jam dosen. Jadi tolong diperhatikan ya, saya akan mengacu pada jam di komputer saya atau jam di jam tangan saya. Jadi kalau kalian lebih dari 15 menit, mohon untuk tidak masuk. Ya, mohon untuk tidak masuk. Begitu. Jadi saya nggak perlu sampai meminta kalian untuk meninggalkan kelasnya. Jadi kalau kalian sudah lihat ini 15 menit sebelum kalian masuk dari pintu itu, pintu kelasnya, kalian tanya dulu ke diri kalian, saya pantas masuk nggak? Kalau saya terlambat, mending cabut deh, gitu ya. Karena apapun yang terjadi, itu kalian akan dianggap tidak hadir. Tidak hadir itu berarti apa? Tidak hadir itu berarti ya tidak ada di kelas dan tidak layak untuk mengerjakan KK, KB maupun UAS. Begitu ya. Jadi keterlambatan pengumpulan tugas KK, KB maupun UAS juga berdampak yang sama pada presensi. Ya, dianggap tidak hadir. Gitu ya. Gunakan atribut berpakaian yang sopan, baik melakukan kelas online maupun kelas offline. Ya, kalau misalkan diminta untuk menggunakan pakaian berkerah dan menggunakan sepatu, tolong gunakan kedua hal tersebut dengan layak, ya, dengan beretika, begitu ya. Kalau misalkan saya meminta pertemuan daring, tolong nih yang melakukan kegiatan eh, meeting ya, video conference ya, videonya dinyalakan. Nggak sopan sekali kalau misalkan tidak menyalakan. Ya kalau dosen tidak menyalakan itu nggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin saja ada kendala jaringan. Tapi kalau kalian yang ingin bertemu dengan dosen itu wajib untuk menyalakan kameranya. Ya. Kalau tidak, apa yang terjadi kalau misalkan itu ada kegiatan dengan presensi, maka saya juga akan anggap tidak hadir gitu ya. Jadi mari kita sama-sama menghargai ya. Saya sebisa mungkin akan selalu menyalakan kamera begitu ya. Kecuali memang jaringannya mengakibatkan saya harus keluar dari kelasnya itu kan jadinya repot juga ya. Ya mau nggak mau saya matikan kameranya. Tapi saya akan kasih tahu terlebih dahulu. Tapi buat kalian itu kalau nggak ada izin maka saya akan menganggap kalian tidak hadir. Untuk kebijakan presensi, kehadiran untuk bisa ikut UAS 80%, tolong perhatikan presensinya, jangan sampai kurang dari 80%. Kapan kalian sebaiknya memperhatikan presensi setiap saat? Ya, bukan tugas dosen untuk mengingati kalian bahwa, mengingatkan kalian bahwa kehadiran kalian itu di bawah 80% atau aman-aman saja. Itu tugas kita bersama. Ya, tugas dosen memasukkan presensi dan biasanya presensi akan langsung saya lakukan pada saat kelas dilakukan, jadi tidak menunggu hari kecuali yang sifatnya online. Karena online dasarnya adalah pengumpulan kuis kecil, maka ada waktu tenggat pengumpulan kuis kecil, ya. Jadi setelah tenggat, semua tugas yang sudah tersubmit dengan baik ya, bukan tersubmit kosongan, itu akan saya anggap hadir. Sisanya ya tidak hadir tanpa alasan apapun, jaringan terkendala lah, kemudian salah submit dan sebagainya itu tidak akan diperhitungkan sebagai alasan. Ya, jadi tolong memperhatikan hal ini karena ini adalah eh, ketentuan yang sudah dibuat oleh universitas. Jadi saya hanya sebagai pelaksana, bukan polisi ya, bukan polisi. Saya juga tunduk terhadap aturannya. Oke, kemudian mahasiswa yang tidak hadir diperkenankan untuk mengurus surat izin resmi ke Sekfak melalui email. Setelah divalidasi fakultas, wajib menunjukkannya ke dosen pengampu maksimal 1 minggu setelah hari absennya. Jadi yang melakukan validasi surat itu adalah Sekfak, bukan dosennya. Silakan ke Sekfak untuk mengurus itu dan menunjukkan validasinya, baru tunjukkan ke dosen supaya dosen dengan baik hati gitu ya, menuliskan kalian izin, sakit, hadir, dan sebagainya. Tapi selebih itu akan dianggap sebagai absen. Ya, dosen pengampu tidak menerima surat secara langsung dari mahasiswa. Ya, nggak ada. Jadi kalau kalian bersurat, jangan bersurat ke saya, silahkan bersurat ke Sekfak. Ini adalah aturan administratif yang sudah ditentukan oleh kelompok dosen MKU Agama. Ya, dosen pengampu hanya dapat mengubah status absen mahasiswa berdasarkan bukti validasi. Kalau nggak ada buktinya, ya maaf tidak bisa diubah. Presensi dituliskan secara mandiri oleh masing-masing dosen pengampu, jadi tidak meminta kalian untuk menuliskan tanda tangan. Ini untuk menghindari titip ya, titip absen begitu ya. Jadi dosennya yang akan mencetak. Dan mohon kalau misalkan dosen melakukan presensi dengan memanggil nama itu memberikan respon ya, sehingga dosen secara tahu, secara baik ya, baik mengetahui bahwa kalian itu benar-benar hadir. Ya,
Kemudian setelah dilakukan presensi, mohon dicek gitu ya, setiap harinya, apakah presensinya sudah masuk. Jika tidak, tolong segera konfirmasi. Konfirmasi kehadiran ya, itu dilakukan H+1. Jadi misalkan hari ini ya, saya sudah presensi, saya masukkan, ternyata ada satu mahasiswa yang namanya belum masuk. Padahal dia hadir dan temannya bisa mengkonfirmasi hal tersebut, maka ya H+1 adalah batas akhir melakukan konfirmasi sehingga bisa segera dilakukan perubahan presensi. Lebih dari itu ikhlaskan. Ya, sering-sering ikhlas. Wah, kicil kok ya. Jangan sering-sering ya. Oke. Ini adalah aturan dari pelaksanaan kuis kecil. Jadi seluruh kuis kecil bentuknya Microsoft Form yang akan diletakkan di channel sesuai dengan pertemuannya. Jadi saya udah bikin channel pertemuan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Jadi kalau kalian masuk di pertemuan kedua dan pertemuan kedua nanti ada kuis kecil, submit kuis kecil yang ada di channel pertemuan 2. Jadi sudah disesuaikan ya. Tidak ada pengulangan kuis kecil dengan alasan apapun. Mohon ini disiapkan dengan baik karena waktu pengumpulannya sangat-sangat toleran ya. Lihat, tenggat waktunya adalah 3 hari. Kalau misalkan sekarang hari Senin, Kamis pukul 23.59 adalah batas terakhir pengumpulannya. Gitu ya. Jadi karena sudah sangat-sangat baik hati gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kuis kecil termasuk remedi kuis kecil. Ya. Sakit, izin, penugasan itu tidak akan dipertimbangkan sebagai alasan untuk memberikan pengulangan kuis kecil. Ya. Kuis kecil akan terhitung sebagai presensi kehadiran jika tidak mengerjakan, terlambat, tidak mengumpulkan akan dianggap tidak hadir. Oke, untuk kuis besar itu semuanya dilakukan secara berkelompok, jadi kalian nanti akan diminta untuk membentuk kelompok begitu ya. Nanti kita akan lihat jumlah siswanya, kemudian kita akan bagi secara rata sehingga nanti jumlah kelompoknya cukup cukup rata gitu ya. Jangan sampai ada yang jumlahnya 3, satunya 7 kan kasihan. Ya. Yang kedua nih penting, tolong perhatikan setiap video materi yang sudah diberikan. Video materi nggak perlu ditonton dengan berat hati begitu ya. Pikir saya sudah ada settingan untuk mempercepat pelafalan videonya sehingga saya rasa menyempatkan waktu yang harusnya kalian makan 3 SKS tapi akhirnya cuma nonton video yang panjangnya nggak sampai 30 menit. Pikir saya itu adalah sesuatu yang sangat sangat meringankan kalian dalam mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Jadi ketika materi itu diberikan, sempatkan diri Anda untuk nonton 25 menit, 30 menit gitu ya, video yang sudah diberikan. Ketentuan presensi sudah ada di sini ya. Kalau kuis besarnya, jadi syaratnya kalian dianggap present hadir ya, presentasikan kuis besarnya dengan baik. Ya, sesuai dengan tenggatnya. Sini ada hal-hal yang menjadi acuan ya, tapi saya pikir ini akan saya jelaskan lagi ketika di kelas. Yang pertama, memilih peristiwa yang valid gitu ya. Nah, validasi ini bisa kalian komunikasikan dengan dosen ya. Kemudian materinya harus relevan sesuai dengan topik yang diberikan, tidak boleh sama dengan kelompok lain, menggunakan referensi sumber yang kredibel, nggak boleh dari blog, nggak boleh dari Wikipedia, begitu ya. Jadi gunakan koran, berita, jurnal itu sangat-sangat saya sarankan ya. Format presentasinya bisa bebas aja, tapi saran saya menggunakan Canva untuk kemudahan presentasi, penyimpanan data cloud dan sebagainya ya. Bisa juga menggunakan video, lagu, tapi ini jarang sekali ya. Ini akan sangat-sangat merepotkan, tapi pada umumnya akan menggunakan presentasi PowerPoint. Kemudian konten presentasinya isinya apa? Ini deskripsi kasus, analisis kritis. Jangan lupa ya, ini penting ya, analisis kritis ini penting. Kasusnya jangan cuma dideskripsikan atau diceritakan saja atau disimpulkan saja, tapi juga dianalisa gitu ya. Kira-kira bagaimana sih sudut pandang kalian sendiri, gitu masing-masing dari anggota kelompok terhadap materi yang diberikan di kelas, terhadap masalah yang diangkat. Solusinya gimana menurut kalian? Refleksikan diri, ya hasil refleksi diri kalian terhadap kasus tersebut apa dan kesimpulannya bagaimana? Itu akhirnya ya. Jadi 3 hal ini akan dipertimbangkan dalam hal penilaian. Ini adalah matriks penilaiannya, jadi nanti ada 2 penilaian, penilaian kelompok dan penilaian individu, yang mana semuanya akan
dijadikan satu, gitu ya, dijadikan satu, ya. Nih, 40, 50, 90 plus kreativitas presensi jadi 100. Gitu ya. Ini untuk UAS, jadi bagaimana pelaksanaan program agen toleransi. Program agen toleransi merupakan tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat. Batasan lingkup mulai dari TK sampai SMA atau SMK. Ya, jadi nanti kita akan memilih ya sekolah untuk kita jadikan sebagai mitra dalam hal program agen toleransi. Program agen toleransi ini dapat dilanjutkan atau juga tidak untuk diperdalam pada MKU Pancasila. Jadi ini ada kaitannya dengan MKU berikutnya. Ya, jadi kalian pilih sekolah yang baik sehingga nanti keberlanjutannya enak gitu ya. Tapi kalau misalkan dapat yang kurang serk juga nggak apa-apa. Sementara mungkin di mata kuliah berikutnya bisa diganti juga mitranya ya. Dilakukan atas persetujuan dosen pengampu, dapat diintegrasikan dengan pengabdian masyarakat jika memang memungkinkan ya. Membutuhkan waktu sehingga sebaiknya mulai disiapkan dari awal semester. Jadi mulai dari awal semester ini sebelum program agen toleransi ini berjalan, kalian sudah punya mitra sasaran gitu ya. Isinya dilakukan 5, isinya apa? Ini, yes. Sebaiknya dilanjutkan ya ini. Ini untuk kelompoknya, tahap 1 kita ngapain ini? Ya, setiap kelompok melakukan perencanaan program dengan bimbingan dosen pengampu, ya, kesepakatan target, lokasinya di mana, brainstorming, kemudian materi-materi yang nantinya akan disebarluaskan ya, terkait dengan toleransi dan inklusivisme, pembagian tugas, kesepakatan waktu visitasi ya, kunjungan ya, izin, sarana prasarana. Kalau misalkan boleh enggak kita ngadain seminar terkait dengan itu, ngadain kegiatan-kegiatan workshop mungkin yang bisa berhubungan dengan toleransi atau inklusivisme ya. Tahap kedua ini sama ya, ini lanjutan aja jadi kurang lebih sama, tapi ini dinilai sebagai satu rangkaian kegiatan gitu ya. Kemudian sebelum melakukan visitasi, kalian boleh meminta surat pengantar ya, dengan beremail ke sini, ke Mbak Ayu. Kemudian H-3 sebelum pelaksanaan visitasi, ini batas akhir pengajuan surat pengantarnya. Jadi wajib bawa ini ya. Isinya ini, jadi ini dilengkapi dulu sebelum meminta suratnya. Jadi nanti bareng dengan dosennya atau sesuai dengan kesepakatan bersama dengan dosennya dan suratnya pergi ke targetnya, gitu ya. Pelaksanaan visitasi ini ya, pakaian sesuai dengan ketentuan macung, ini pakai alma mater saran saya, memperkenalkan diri, nama institusi, menjelaskan maksud dan tujuan, menjelaskan gambaran kegiatan, berbicara dengan teman ketika berinteraksi ini sangat-sangat dilarang, maksudnya menjaga kesopanan ya, berkomunikasi dengan sopan ya, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Jangan-jangan posting tapi kurang sopan dan sebagainya, itu juga nggak baik ya. Ini target akhirnya dari 4 minggu pelaksanaan program agen toleransi, kita diminta untuk membuat sebuah ini ya, vlog atau film dokumenter terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan, ya kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana respon, tanggapan dari mitra dan seterusnya ya. Jadi nanti ada penilaiannya. Apa saja yang dinilai? Durasi judul video ya. Sarannya berapa ya? Nggak usah panjang-panjang ya, 3 jam juga merepotkan. Jadi pikir saya sih film dokumenter itu tidak harus panjang, mungkin 15-20 menit itu udah panjang banget ya. Kalau mau 30 menit itu udah maksimal pikir saya. Kemudian memuat persiapan program, apa saja yang dilakukan, pelaksanaannya, jadi ambil beberapa cuplikan gitu kegiatan, testimoni dari peserta dan guru-guru ya, kemudian memuat refleksi diri dari setiap anggota. Anggota tuh ya kalian ya, bukan pesertanya, beda ya. Kemudian hasil editing videonya. Kalau gambarnya buruk, nilainya berkurang 20% gitu ya. Suaranya kece, nggak jelas gitu ya. Itu juga berkurang 20%. Ya. Kalau sudah videonya nanti diunggah gitu ya, diunggah ke YouTube boleh, buat dia private sehingga tidak bisa dilihat. Jadi hanya dosennya dulu ya. Jadi biar divalidasi oleh dosen dulu. Nanti kalau sudah materinya selesai, eh, videonya mau di take down boleh, tapi tolong file master videonya dikirimkan ke dosen untuk bisa dipublikasikan, gitu ya. Baik, demikian presentasi saya. Saya rasa sudah cukup lama gitu ya. Saya presentasi 25 menit gitu ya.
Semoga materi video ini bisa menjadi rangkuman untuk dibaca-baca ya kalau misalkan nanti pengen tahu gitu materi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.